di sini. Yuk boleh ke depan ya teman-teman ya. Thank you banget hari ini gue boleh izinkan share aja teman-teman, bukan ngajarin. Tapi gue mau berbagi aja nih yang menurut gue tuh penting. Jadi kalau buat teman-teman hal ini penting boleh dicatat, boleh dipelajarin, boleh diikutin teman-teman ya. Nah kalau gue nggak kenalin diri mungkin nggak pada kenal. Sebagian besar udah ada yang kenal. Gue punya teman lama, ada Ko Tony di sini teman lama banget ya kok ya. Kita belum di bidang ini dulu. Tapi sedikit aja background teman-teman ya. Kalau gue itu udah cukup banyak kerja di berbagai bidang. Jadi sehabis gue lulus kuliah itu di 2006 gue pertama kali kerja teman-teman. Jadi waktu itu gue kerja di banking, di back office dan bertahan cuman 4 bulan aja. Jadi problemnya apa? Karena gue itu nggak seneng banget untuk stay di belakang meja gitu. Jadi boring banget buat gue tuh. Nah dari 2006 tuh gue coba untuk cari kesempatan lain. Jadi gue sempat pergi ke Sydney waktu itu ke Australia. Tujuannya memang pengen kerja, tapi gue jalur sekolah. Nah kerjanya cari uang sendiri karena gue waktu itu positioningnya keluarga gue bukan orang yang berkecukupan. Jadi sejak kecil itu cukup, tapi akhirnya keluarga gue jatuh gitu. Jadi memang gue semuanya bermula dari zaman SMA, jadi main kuliah tuh udah mulai belajar cari uang sendiri. Jadi waktu mau ke Sydney di 2006 itu, gue cuma berbekal punya uang buat beli tiket sama sedikit buat hidup. Cuman gue punya teman-teman. Gue punya teman satu di Australia, teman dekat gue banget. Jadi gue bisa tinggal di tempat dia, datang ke sana dikasih kerjaan sama dia meskipun sedikit ilegal. Nah, 2 bulan di sana rasanya berat teman-teman. Ternyata biaya hidup sana berat banget. Akhirnya gue mutusin balik, gue kerja lagi. Dan ternyata kerja gue nggak jauh dari marketing atau sales. Nah, waktu gue balik itu gue kerja di perusahaan IT company. Hubungannya nggak jauh sama banking. Jadi perusahaan IT company itu gue kliennya banyaknya banking. Nah, jadi banking sampai di 2009 itu eh, satu kondisi di mana gue mengharuskan stop kerja. Jadi waktu itu papa gue sakit, sedangkan gue lagi kerja di Semarang gitu. Jadi gue dapat tugas di Semarang, dari Surabaya gue dipindahin ke Semarang. Bokap gue sakit, kena sakit jantung teman-teman. Nah di situ gue harus berhenti kerja, gue harus stop karena gue harus ngurus bokap gue berobat sampai akhirnya dioperasi bypass. Nah di momen itu gue nggak kerja, gue coba usaha sendiri sambil jalanin sampai urus bokap. Tapi Tuhan berkata lain tahun 2011 tuh papa dipanggil Tuhan. Nah di situ gue kerja lagi, gue ke Jakarta. Bisnisnya bidangnya apalagi sama ke banking, ke perusahaan software lagi. IT company yang customernya banking lagi. Nah di situ gue banyak ketemu orang bank, klien gue banyaknya semua bank. Sampai satu hari kita gue itu di hire sama sebuah bank di Indonesia, gue di Jakarta di hire. Cuman karena gue waktu itu dilihat bahwa gue orang Bandung, gue dipindahin ke Bandung. Nah sampai kurang lebih hampir 2 tahun bertahan di kerjaan itu, akhirnya gue resign. Nah gue resign bukan karena apa-apa teman, karena gue lihat waktu momentum itu gue pengen nikah, mau merit, jadi gue tahu butuh biaya yang besar. Nah sedangkan kerja, waktu itu kerja gue nggak jelek teman-teman. Standar gaji gue udah di atas rata-rata sebenarnya. Tapi gue akan lihat inflasi ini akan semakin ninggalin. Nah akhirnya gue memutuskan untuk resign. Gue mulai usaha teman-teman. Usaha gue yang tadi terakhir kalau teman-teman lihat, gue mulai di bisnis distributor. Ya kita jual minuman consumer goods. Marketnya yang seluruh rakyat Indonesia di pinggiran terutama karena minumannya murah banget. Kalau teman-teman tahu minuman itu nggak bakal nemu sih di Kota Madia. Gue jualnya ke kabupaten sampai ke luar pulau. Ada yang sampai ke luar pulau. Nah ternyata bisnis itu nggak seindah yang gue bayangin teman-teman. Jadi awalnya itu bagus banget, gila enak banget jualan tuh. Tinggal tunggu di gudang pagi-pagi mobil sudah datang. Maksudnya mobil yang beli ya, mereka udah ngantri mau ambil barang gue. Enak teman-teman waktu rame itu gue tentuin harganya mau berapa, cash keras gue bisa jual. Tapi semuanya berubah waktu di kondisi di 2016 itu eh, kondisi di mana sedikit apa ya krisis mungkin ya kalau dibilang ya. Waktu itu kan harga semua naik. Nah yang problem itu minuman gue, produk gue itu harganya lompat. Jadi berubah harga retail price-nya tuh berubah. Dulu gue main di level yang 500 perak segelas.
Itu nggak mungkin ada minuman 600, 700, sekarang udah nggak ada. Yang ada ke 1000, bener nggak teman-teman ya? Semua 1000. Nah waktu main di 1000 itu berat banget. Karena kompetitor gua brand-brand besar. Ya ada Orang Tua Group dengan teh gelasnya, ada Mayora, mungkin kalau teman-teman tahu ya dengan kopi cupnya, itu terpuruk banget. Jadi selama bertahun-tahun gua coba survive, yang gua kejar adalah cuman gimana nih perusahaan ini tetap bertahan. Gimana nih gua tutupin gaji setiap bulannya dari karyawan gua, teman-teman. Nah, sampai momentumnya udah sekitar 5-6 tahun tuh kayaknya berat ya. Eh, jadi gue coba cari bisnis lain apa. Nah sampai akhirnya di 2002 awal itu tanpa kesengajaan, tanpa perencanaan, gue bisa masuk ke Prudential. Jadi kalau bicara Prudential tuh gue udah kenal Prudential sebetulnya udah lama sebagai nasabah di 2005. Kemudian di 2010 atau 2009 tuh pertama kali jadi agent. Cuman nyobain aja. Ya agent gue ngajakin cobain, ya udah cobain aja. Nggak ada salahnya kok nyoba. Di 2016 teman gue nawarin polis lagi dan gue beli. Polisnya masih unit link ya CC sama CCB 61. Ditawarin lagi jadi agent dengan motifnya adalah dapat diskon komisi. Ya, tapi di balik itu semua teman-teman gue nggak tahu bisnis ini apa. Nah gue nggak tahu sampai akhirnya ya nggak jalan lagi gitu. Nah 2022 tuh gue ketemu Edward, nggak kenal teman-teman. Edward ini benar-benar nggak kenal. Edward tuh di bawah gue umurnya jauh. Nah jadi pertemuan gue itu cuman karena di lapangan badminton ceritanya. Jadi Edward tuh punya nasabah sepupunya gue. Nah jadi karena yang apa pentolannya badminton itu sepupu gue. Jadi diajak si Edward, ajak gue. Nah gue Edward juga nggak pernah prospek gue gitu sebenarnya teman. Karena dia tahu kalau kayaknya dia tahu deh feeling kali ya. Kalau gue di prospek gue nggak bakal mau gitu. Jadi di prospek polis juga gue mungkin nggak mau. Karena gue ngerasa itu polis gue udah lumayan cukup. Ya di prospek jadi agent kayaknya bakal gue tolak mentah-mentah. Karena sebelum Edward prospek gue udah banyak di prospek orang dan gue nggak mau. Karena gue ngerasa ya gue udah gagal 2 kali jadi agent. Tapi ya Tuhan kasih jalan lain teman-teman. Jadi ceritanya mungkin teman-teman ada yang pernah dengar eh, ada seorang teman gua itu jadi statusnya single parents. Nah, dia punya anak masih kecil 2 tahun. Ngobrol aja sama gua. Ngobrol, dia bilang biaya hidup sekarang berat banget. Nah, iya betul. Pokoknya singkat cerita, dia bilang, aduh gimana ya kalau sakit. Gila ya kalau sakit mahal banget sekarang di rumah sakit. Ya betul, gue bilang. Tapi kalau lu gimana? Nanya gua. Kalau gua nggak pusing karena anak gua sejak lahir 1 bulan gue pasti beliin insurance. Ya, jadi kalau anak gua sakit, kemarin anak gua DB, gua tinggal kirim ke rumah sakit dan semua dibayarin sama asuransi. Nah, singkat cerita gua tanya, lu punya nggak asuransi? Oh, gua nggak punya. Oh, kenapa? Gua tanya sebabnya apa? Karena dia bilang bahwa asuransi itu mahal. Nah, mahal itu relatif. Pokoknya singkat cerita, gue ceritain ada asuransi tradisional yang murah. Nah, spontan aja, gue itu cuman ketemu Edward lebih sering di lapangan daripada agent gue. Padahal agent gue bukan Edward gitu. Ada teman gue sendiri agentnya. Jadi gue spontan aja, dok, itu ada orang mau beli insurance, sudah gue prospek, udah mateng, tinggal lu petik, gue bilang. Ya nih nomornya saya kasih, dihubungin lah sama Edward. Hasilnya nggak pernah mau dibales dan diangkat teleponnya. Jadi setelah itu berapa hari itu Edward telepon bahwa ini teman lu tuh nggak mau ngangkat, teman lu tuh nggak balas WA-nya. Kenapa? Nah, ya udah nanti gue kontak aja, gue tanya. Simpel jawaban dia, kenapa lu nggak mau angkat? Itu kan telepon agent teman gua. Agennya bagus kok, gue bilang. Pasti lu aman. Gak mau, gue kalau mau beli polis kalau agennya cuma lu. Jadi cuma gitu doang jawabannya. Gak tahu dia bener apa bohong. Nah gue bilang ke Edo, jawabannya seperti itu. Ya udah, Edo bilang kok lu jadi agent aja lagi. Aduh, gue udah 2 kali udah pernah. Dan gue nggak pernah berhasil, gue bilang gitu kan. Pokoknya Edward jelasin apa nggak pernah gue dengar. Cuman satu kata, satu kalimat Edo yang bilang sama gue, akhirnya gue terima. Ya, jadi Edo bilang, kok tolong sekali lagi, cuman lu bantuin orang. Sesimpel itu teman. Jadi gue nggak tahu komisi gue berapa, hasilnya berapa, lagian lu dapat komisi. Ya udah oke deh, gue dengan sedikit terpaksa ya. Sampai akhirnya gue AJI, dapat komisi pertama, nombok teman-teman. AJI-nya kan retaker, jadi gue bayar. Ya, tapi nggak apa-apa, itu gue senang bantuin orang ini. Dan apa ya boleh dibilang ajaibnya mungkin ya 1 bulan 3 hari nasabah gue ini klaim teman-teman.
Anaknya tiba-tiba kena DB, masuk rumah sakit, persis polis dia isu tuh 28 Maret 2022. Dan dia klaim di tanggal 2 apa 3 Mei 2022. Jadi persis 1 bulan 3 hari. Nah, sepanjang berjalan itu kalian tahu lah teman-teman tahu ya seorang Edward tuh ya orangnya yang pantang menyerah kalau gue bilang ya. Jadi dia nemuin gue tuh gue nggak mau gitu, ngapain? Gue diajak ke kantor juga nggak pernah mau teman-teman. Aduh gue sibuk, jadwal hari Sabtu tua tuh jadwalnya sibuk, jadwal gue sepedahan dulu, jadwal gue naik motor, jadwal gue jalan pagi, gue nggak mau buang jadwal gue itu. Tapi ya wajar lah teman-teman, waktu itu mungkin teman-teman juga ada yang ngerasain dikejar leadernya, cari alasan nih, apa nih yang bisa nolak dia supaya nggak ngejar gue terus, bener nggak teman-teman? Nah, tapi pinternya Edward tuh selalu bilang kok gue di mana kok pagi-pagi jam 8 terus setengah 9 di rumah, dia kan tahu rumah gue. Oh iya di rumah. Oh iya kok kebetulan gue lagi ada di rumah, dekat rumah lu nih. Ketemu yuk katanya. Nah gue tuh orangnya paling gak bisa nolak. Jadi akhirnya ngobrol. Dia jelasin bisnisnya kayak gimana. Isinya kayak gimana. Apa yang lu dapat di Prudential tuh kayak gimana. Dengerin enggak. Tapi waktu itu cuma gue tanya. Sekarang produk Prudential tuh kayak gimana sih? Ya karena dulu gue 2020 gue udah nggak jadi bukan agent waktu itu posisi gue tuh cari asuransi life insurance buat gue pribadi karena buat gue tuh bagus. Tapi gue mau life insurance-nya yang tradisional teman-teman, yang gue mau bayar sekian tahun selesai dan gue nggak perlu bayar lagi sampai gue tua. Nah waktu itu Prudential tuh belum punya perwarisan, belum punya apa. Akhirnya gue beli di Sequis teman. Dan hari ini gue masih masih bayar polis itu, masih lanjut, udah hampir beres bayarnya. Jadi waktu gua tanya itu, ternyata Prudential tuh hari ini punya produk yang kayak itu. Contohnya waktu itu zaman gua itu perwarisan. Produk bagus banget teman. Jadi gua punya mindset, wah gila produk ini bagus banget nih. Nah ini bagus banget, jadi gua yakin gua bisa jual produk ini. Ya udah deh, gua coba aja gitu kan. Nah selain itu, eh, Edward tuh selalu bilang kok, lu kerja di sini harus punya goals. Teman. Jadi 2022 itu kebetulan banget Star Club-nya New York, teman-teman tahu ya. Jarang banget Prudential ngasih New York ya. Ci ya, benar ya. Jadi banyaknya Europe lagi, Europe lagi, Europe lagi, benar nggak Ci? New York tuh jarang banget, mungkin karena Amerika tuh jauh dan kedua mahal pasti. Nah, di dalam hati gua tuh sebenarnya udah benci sama, agak sedikit benci sama USA teman-teman. Kenapa? Karena 2001, 2002 tuh gua apply visa 3 kali dan semua di decline. Nggak pernah bisa ke US teman-teman. Padahal gue punya kesempatan untuk pergi ke US waktu itu. Nah jadi gue punya motivasi sendiri waktu itu. Gue pengen dapet New York teman-teman. Ya gue tanya, dok ke New York gimana sih dapatnya? Gue nggak tahu komisi berapa, gue nggak pikirin teman-teman. Eh, New York itu kok katanya karena lu new agent, itu angkanya 600 juta. Waktu itu sekitar 600 juta deh. 600 juta tuh gimana pertanyaannya? 600 juta API kok. API itu berarti kalau 600 juta dibagi 12, cari orang bayar premi 50 juta sebulan. Nah yang kemarin closing gue berapa? 400 dan 500 kurang lebih 900 ribu. Berarti API-nya adalah 10 jutaan teman-teman. Berarti kalau mau 600 saya harus 60 orang. Lu mah gila gue bilang. Kapan dapatnya, kapan waktunya gue untuk kejar 60 orang kayak gini. Karena gue nggak tahu gambaran proyeksinya kayak gimana. Tapi di satu sisi waktu Edward bilang lagi, kok ini perjalanan lu untuk nyampe ke Star Club, lu melalui banyak pit stop teman-teman. Ya, lu nggak mungkin hari ini lu goals lu akhir tahun 31 Desember, enggak. Ya kalau kayak Otoni, Amarel, kayak Kak semua, kan tahu goalsnya kita China dulu, betul nggak? Itu step by step kita cut. Ada Pro A, B, ada apa. Nah gue cuma ikutin pet itu. Jadi di bulan Maret itu gue join, gue tahu di bulan Mei itu ada Pro AAB dulu namanya. Ya, Pro AAD, dulu sekarang Pro AAB, di Bali dengan omset 150 juta. Gue punya waktu 2 bulan dan gue kejar, sampai akhirnya di tanggal 30 Mei itu gue beres 150 juta. Itu stepnya pertama. Tapi karena apa? Bukan karena gue hebat, bukan karena gue tahu goalsnya apa. Gue tahu stepnya apa. Gitu teman-teman. Nah sedikit itu akhirnya gue belajar sampai akhirnya gue tahu di bisnis prudensial tuh kayak gimana. Berapa uang yang bisa gue bawa pulang. Tujuan gue apa bukan hanya jadi agent teman-teman. Jadi buat teman-teman yang hari ini masih partner. Kejarlah untuk cepat promosi teman-teman. Karena income kalian tuh, income kita tuh pasti akan ngelipatnya cepat. Nah itu yang gue lihat di bisnis itu income-nya cepat banget. Naiknya cepat. Dulu gue kerja perasaan di satu perusahaan lompatnya dikit-dikit.
Ya, gue mau dapat naiknya banyak, gue pindah perusahaan. Di kerjaan tuh seperti itu. Tapi kalau di sini lu nggak perlu pindah perusahaan, lu cukup di perusahaan yang sama, lu tinggal jalanin aja prosesnya. Lu tahu goals lu berapa. Kalau lu jadi AB dapat berapa, lu jadi AB dapat berapa. Apa yang perlu lu jual, produknya apa. Nah, lu pelajarin di situ aja, ngobrol, ikut training sama leadernya seperti itu. Nah, sedikit perkenalan teman. Mungkin sedikit hari ini gue bakal sharing aja teman-teman ya. Gue akan bawa sedikit bahan nih. Yang buat gue ini cocok banget. Ini penting banget buat kita sebagai insurance partner atau agent teman-teman. Kenapa? Karena kita kerja di insurance itu bukan jual produk yang fisiknya kelihatan. Betul nggak teman-teman? Ya, jadi kalau kita jual properti gampang ya Pak Indra ya. Orang lihat terbang datang ke rumah lu lihat, wah enak rumahnya nih. Pak Indra berapa? 3M tawar, selesai deal, tanda tangan. Tapi jual insurance tuh nggak bisa kayak gitu teman-teman. Jadi kalau gua datang nih sama Ko Indra nih, lu tahu nggak nanti kalau lu meninggal dunia, lu bakal gini gini gini. Untung lu nggak diusir dari tempatnya juga, udah untung, udah nggak teman-teman. Jadi kita kerja di insurance tuh kerjanya beda teman-teman. Ya kalau gua tuh penganut sistem yang soft selling banget. Jadi kalau gue ngalamin case juga bertahap teman-teman. Ya, nggak ada gue tahu kan tadi gue cerita case gue 500-400 ribu pertama. Jadi kalau kemarin Tuhan kasih gue rezeki case-nya yang big case, itu bukan proses 1-2 bulan teman-teman. Jadi memang prosesnya gue approach nasabah ini udah 2 tahun lebih. Nah, jadi di situ apa yang gue lakuin, nah mungkin gue sharing sedikit buat teman-teman di sini. So teman-teman kalau ada bahan yang bagus, ada yang mau ditanyain boleh langsung ditanyain aja ya. Oke, Len boleh. Nah, gue kasih judul The Art of Influence, teman. Kenapa influence? Karena kita kerja di bisnis ini adalah kerjanya mempengaruhi orang. Betul nggak? Nggak mungkin kita tiba-tiba datang, langsung orang beli. Nah, kerjanya kita gimana? Kita mempengaruhi orang dengan berbagai macam cara. Tapi caranya yang positif. Nah, tujuannya apa sih, teman-teman? Yang pasti tujuannya kita bikin orang lain itu lakukan apa yang kita mau. Nah, art of influence itu kita mempengaruhi orang-orang supaya lakuin apa yang kita mau. Artinya bisa positif, bisa negatif. Ya, kalau orang lakuinnya negatif ya bisa jadi kriminal, teman-teman. Ya, tapi di hal ini kita lakuin ini supaya jadi positif. Nah, sebetulnya kebaca nggak? Jadi kalau dasarnya apa sih kita mempengaruhi orang? Jadi kalau ilmu itu ada behavioral psikologi dengan sosiolinguistik. Artinya apa? Bahasa itu dipengaruhi oleh lingkungan yang mana kita akan membedakan mana yang bicara dengan orang-orang sekitar kita. Nah, boleh detailnya sebentar ya. Nah, jadi boleh dibilang behavioral psikologi itu perilaku itu berubah karena lingkungan. Ya, misalkan kita bisa terpengaruh sama teman-teman, kita ikutin teman-teman. Hari ini mungkin anak muda yang banyak yang nge-vape, teman-temannya nge-vape, semua nge-vape itu bukan cari nikmatnya tapi style teman-teman. Ya zaman dulu orang anting kiri semua ikutin, bener nggak Indra ya? Nah, kayak gitu enggak ya? Tapi sosiolinguistik itu bahasa itu berpengaruh dari sisi jenis kelamin, sisi usia, sisi yang eh, sosial, umur dan lain-lain dan situasi. Contoh nih, kalau gua bilang nih sama Ko Indra, Ko Indra, lu udah makan belum? Belum kan? Tapi kalau gue ngomong sama mungkin nasabah gue yang introvert, yang apa, sorry, kok udah makan siang apa belum? Itu perbedaan hal dari behavioral dan yang dipengaruhi oleh sosial dan umur juga. Nah, itu contoh ya teman. Tapi tujuannya di balik itu gimana kita itu cari celah supaya orang itu bisa terpengaruh sama kita sehingga dia melakukan apa yang kita mau. Itu intinya teman-teman ya. Oke, di next. Nah, ada berapa poin sebenarnya teman-teman sebelum masuk ke KYC ini. Buat gua kunci dari kita semua adalah kita harus bisa berkomunikasi. Ya, komunikasi yang baik, komunikasi yang bagus. Kita harus tahu dengan siapa kita bicara. Gitu. Misalkan gua bicara sama teman gua yang sehari-hari, ya, misalkan sama Adrian nih, teman tim gua. Yan, gimana lu biasanya gini? Tiba-tiba gue bilang, Adrian, kamu kok rapi banget hari ini. Kayaknya aneh banget gitu. Lu kelihatan banget dibuat-buat gitu kan. Nah, teknik komunikasi ini yang memang kita harus pelajari juga teman-teman sebelum kita belajar. Nah, kita masuk ke step pertama. Jadi menurut gua
Gue juga belajar dari banyak buku, dari YouTube apa, tapi gue lihat hal pertama yang buat gue paling penting adalah KYC. Ya, apa KYC? Know your customer. Gimana lu mau closing kalau lu nggak tahu siapa nasabah lu? Gimana lu mau closing kalau lu nggak tahu lu ngobrol sama siapa? Jadi kalau gua tuh, sorry ya teman-teman, mungkin ada yang canvassing. Gua tuh sampai hari ini jarang banget jalanin canvassing, jangan. Ya, jadi gua pernah jaga booth tuh di Melinda gitu ya. Dia ketemu orang ngobrol, aduh gila, tegang banget gua ngobrol. Gak bisa gua gitu teman-teman. Ya, gua bisa ketemu orang, gua cari tahu orangnya siapa, ya. Sebelum ketemu aja gue prepare dulu. Ya, gue mau prospek Kotoni nih. Gue tahu rumah Kotoni di mana, Kotoni bisnisnya apa, gue cari tahu dulu Kotoni anaknya berapa, Kotoni istrinya siapa, Kotoni anaknya sekolah di mana, Kotoni mobilnya apa, Kotoni umurnya berapa. Jadi kenapa tujuannya waktu lu ketemu dia, waktu lu ketemu orang itu, lu bisa bikin bahan bicara yang relate sama orang itu. Ya. Kalau kita ketemu orang nggak tahu apa-apa, diam. Kotoni, oh Kotoni gimana nih kerjaannya? Nah, harusnya kan nggak gitu. Kok Tony, dulu lu jalanin bordir ya, gimana bordir sekarang bagus. Kok Tony pun nggak asal lebih relate, nanya sama gue lebih enak jawabannya. Jadi lu banjirin tuh otak lu sama informasi-informasi tentang calon nasabah lu. Itu poin pertama ya teman-teman ya. Kedua, selain di KYC ini, banyak agent, banyak partner termasuk gua dulu, waktu mau ketemu orang ini aja, pikiran gua udah, gila nih gua harus closingin orang ini. Ya, gila nih si A ini teman gua ada puluhan tahun teman-teman. Eh, duitnya banyak, gua tahu nih. Duitnya banyak banget, udah puluhan tahun temenan sama gua, udah pasti belinya gede sama gua teman-teman. Ya, gue pun ngalamin hal yang sama. Gue punya teman berteman hampir 30 tahun lebih dan ekonominya baik banget, hubungannya baik banget. Jadi waktu gue pasti target pertama gue itu selain ring satu gue. Tahu nggak teman-teman yang terjadi? Gue buat ketemu dia nggak susah, tapi waktu ketemu dia, satu hal yang pertama dia bilang sama gue adalah, lu boleh ngobrol sama gue tapi don't talk about insurance. Gila, sakit banget nggak teman-teman? Ya, lu sebagai agent baru, agent partner baru, eh, dibilang gitu. Ya, tapi waktu itu gue down nggak down, jujurnya down. Gila teman gue yang sekian lama, yang hubungannya baik banget, nggak pernah ada cacatnya gue di mata dia, tiba-tiba bilang kayak gitu. Ya, tapi gue berprinsip teman-teman, hubungan gue 30 tahun lebih sama dia nggak boleh rusak cuma karena insurance. Justru harus lebih baik karena insurance teman-teman. Nah, tetap gue ketemu dia, gue ngobrol, gue sering ketemu dia ya mungkin berapa bulan sekali, at least telepon atau gimana, sampai ada momentum 3-4 bulan setelah gue join di Prudential waktu itu. Jadi gue ketemu lagi, gue ngobrol lagi, sama sekali gue nggak cerita tentang insurance teman-teman. Jadi gue nggak ngobrol tentang insurance karena gue tahu dia nggak bakal suka kalau gue ngomong insurance. Jadi jangan bikin suasana nggak enak. Tapi gue tahu gue KYC dia, apa yang dia suka. Gue ngobrol, gue tanya. Dia punya usaha eh, sebuah bank teman-teman. Jadi gue tanya apa sih, gimana sih perbankan hari ini? Gimana sih lu lempar kredit tuh kayak gimana hari ini? Apa kesulitan lu, kondisinya gimana? Waktu orang tanya sama gue kayak gitu, dia tanya balik sama gue. Kalau lu di insurance gimana? Gue nggak cerita tentang insurance. Gue bilang, so far oke, gue jalan 4 bulan hampir 5 bulan di sini, so far bagus. Gue bilang, penilaian bagus lu dari mana? Karena gue punya target, teman-teman. Gue tahu angkanya berapa. Oh tahun ini lu pengen targetnya berapa? Kalau di insurance kayak gimana sih hitungannya? Coba jelasin gue. Gue cuman jelasin untuk dapat start club tuh seperti ini, angkanya sekian, dan pertanyaan dia hari ini lu udah sampai berapa? Waktu itu di angka bulan 8 apa bulan 9 gue ingat, eh, angka gua tuh udah kurang lebih 400 300 lebih ya. 300 juta API atau 400 juta API. Dia cuman bilang targetnya 600 700, lu dapat segini 4 bulan. Hebat ya lu katanya ya. Gue nggak jelasin asuransi enggak. Ya berkat aja kebetulan gue jualan ke teman-teman yang memang menurut mereka produknya cocok. Nah, di situ dia timbul keingintahuan dia, teman-teman. Bukan gue yang jelasin. Eh, gue teman, lu jualan apa sih katanya? Kok jagoan gitu katanya? Emang asuransi kan perasaan murah-murah aja, bayar bayar paling 2 juta, sejuta kok bisa cepet gitu katanya. Coba coba gue pengen tahu produknya apa. Jadi gue cuma ceritain sama dia perwarisan, karena gue tahu dia udah punya health talk gitu teman-teman. Gue nggak mau korek dia, jadi gue pun nggak mikir untuk closingin dia waktu itu.
Cuman dia bilang kayak gini, dia mikir. Jadi orang orang ini tuh tipe pemikir banget. Dihitung semua. Dia diem, gini betulan katanya. Sampai nanya, ini beneran kata dia. Ya betul, gue bilang. Lu mau baca ilustrasinya ada angkanya baca. Ya, oh coba kalau umur gue berapa ya ini buat umur lu. Karena gue mau ketemu gue udah bikin tuh prepare di ilustrasi gue udah punya. Umurnya sama gue seumur jadi gue tahu angkanya. Lu punya bekal dulu. Eh, Singkat cerita dia bilang sampai terakhir kata yang dia pertanyaan sama gue. Lu nggak nipu gue kan? Sampai-sampai kayak gitu. Lu nggak nipu gue kan? Katanya. Enggak dong. Gue hitungin salahnya gue pernah jadi gue ngitungin API dia waktu itu nggak nyampe 100 juta ya 70 jutaan lah. Eh, gue bilang, bro, kalau gue mau nipu lu, gak hari ini, gue bilang. Gue nipu lu dari dulu. Ya, waktu gue susah, gue pinjam duit sama lu ratusan juta, lu kasih pinjam sama gue. Dan hari ini gue udah lunas. Tapi nilai preminya gak nyampe segitu. Kalau gue mau nipu lu gak usah pakai prudensial. Gue tinggal ngomong sama lu, gue pinjam duit. Ya, gue pergi. Sesimpel itu. Oh oke. Okay. Beli gak teman-teman jawabannya? Beli gak? Hah? Jawabannya tidak, teman-teman. Jadi nggak beli, nggak beli teman-teman. Tapi dia bilang apa sama gue? Oke, okay, gue udah tahu produknya ini bagus. Lu mau gue beli apa enggak? Gue bilang enggak. Terserah lu. Kalau lu menurut lu bagus, lu beli. Dan dalam hati gue beli, 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 beli. Ya enggak? Nah, mungkin pertanyaan dia menjebak teman-teman. Hati-hati teman-teman. Kalau teman-teman ketemu orang berduit, hati-hati pertanyaan menjebak. Kalau dia nanya seperti itu, kalau gue jawab, bro lu beli dong, gue kurang target gue 300 juta lagi nih. Gampang buat lu mah 300 juta kecil, bener nggak? Itu orang akan berubah mindset sama lu teman-teman. Ya, gue cuma bilang, kalau menurut lu bagus, lu beli. Oke, jawaban dia nanti ya. Dan terakhir gue balik, oke, ini harganya berubah nggak kata dia? Nggak, sampai lu birthday. Sampai lu ulang tahun. Ulang tahun lu 20 November, gue tahu ulang tahunnya dia. Ulang tahun lu kan 22 November, gue masih ingat. Nanti sebelum ulang tahun, datang ke sini lagi, kasih tahu target lu kurang berapa, gue isi. Bilang gitu teman-teman. November datang nggak gue? Datang teman-teman. 2 minggu sebelum ulang tahun gue datang. Kenapa lu kurang target ya katanya? Ya kalau target mah nggak ada ujungnya gue bilang ya. Tapi detik ini gue datang gue udah dapat Star Club di bulan November. Jadi dia bilang, gue perlu beli apa enggak? Terserah lu lagi. Menurut lu produknya bagus apa enggak? Menurutnya lu penting enggak ini buat lu? Ada ruginya enggak lu beli ini? Gue bilang. Ya oke, ya udah tanda tangan. Selesai teman. Jadi itu proyek pertama dan tahun lalu dia nambah lagi kesehatannya pindah semua ke gua nggak tahu alasannya apa. Pokoknya polisnya dia lab semua di perusahaan lain, ketemu agennya nggak ketemu, akhirnya beli di gua. Eh, untuk sekeluarganya 4 orang, 1 bulan, 2 bulan kurang itu klaim lagi istrinya. Istrinya klaim lagi dan full cover juga hebat potensial teman. Jadi di situ dia trust. Dia trust hari ini, oh gua nggak salah pilih agent. Gitu. Ya, next itu KYC teman-teman. Jadi terlalu panjang nih. Jadi KYC lu harus tahu dulu teman-teman. Risetnya lu mau ketemu siapa. Penuhin tuh otak lu sama orang ini. Gue mau ketemu Kotoni, Kotoni itu seperti apa. Gue mau ketemu Adrian, Adrian tuh siapa. Cari tahu semua teman-teman. Nah, jadi apa sih? Nah banyaknya ini teman-teman. Fokus sama closingnya. Teman-teman. Kadang-kadang kita mau ketemu orang, oh udah main fokus sama orangnya, sama ini, sama gimana nih cara gue nawarin sama dia. Gimana nih cara gue ceritain anugerah sama dia. Gimana gue ceritain hari ini Pro Smart Plan sama dia. Dari rumah itu gue udah kepikiran gue harus cerita. Tapi teman-teman buang itu. Ya, waktu lu ketemu orang, lu udah bisa ngobrol aja udah seneng. Cari momentum, cari celah, teman-teman, cari celah supaya lu bisa masuk ke sana. Tapi stepnya panjang, teman. Nggak hanya seperti itu. Nah, jadi ini tadi yang gue cerita kurang lebih poinnya seperti ini, teman-teman boleh catat aja. Boleh gue next ya. Nah, yang kedua teman-teman, lu udah dapat KYC, lu harus melakukan yang namanya report, teman-teman. Jadi report di sini, bentar ya, sorry. Baterainya low. Nah, jadi report ini adalah kita membangun hubungan, teman-teman. Gimana tuh orang-orang tuh jadi suka sama kita, at least dia bisa terima kita dulu, ya. Kita jadi seorang pribadi yang menyenangkan, teman-teman. Jadi
Udah tahu KYC, kita ketemu, kita harus bisa diterima sama calon nasabah kita. Kalau kita nggak pernah diterima, nggak mungkin kita bisa sampai ke tahap offering, teman-teman. Itu pasti gagal, ya. Jadi apa sih yang pertama buat orang lain suka sama kita, teman-teman? Nah, itu dulu poinnya. Jadi kita ngobrol tuh jangan dibuat-buat. Jangan kelihatan banget, oh lu tuh lagi nawarin, lu tuh lagi ada butuhnya datang ke sini, nggak ada A, nggak ada B, lu langsung to the point, kelihatan banget lu nawarin gitu teman-teman. Ya, belum offering itu masih jauh, masih banyak step dari sini teman-teman. Jadi di sini tuh lu cuman jadi seorang yang nyaman buat orang lain. Jadi bisa jadi teman ngobrol, bisa jadi teman curhat teman-teman. Seperti itu. Nah, eh, syaratnya apa sih teman-teman? Untuk ini pertama lu harus confident. Confidentnya kenapa? Lu harus yakin bahwa di pembicaraan itu adalah lu orang yang paling ngerti tentang insurance. Itu dulu. Lu harus tahu waktu dia tanya apa yang bisa lu jawab. Lu harus tahu, lu harus pede. Teman. Yang kedua, karismatik teman-teman. Lu jadi seorang yang bisa dipercaya. Lu ngomongnya nggak dibuat-buat, nggak dilebih-lebihkan, nggak dikurang-kurangin. Itu orang tuh menilai lu. Kita itu menilai kita, teman-teman. Gimana nih si Martin tuh orangnya gimana? Oke. Yang kedua presentable. Presentable itu apa? Jadi memang kita tuh orang yang bisa untuk menyampaikan sesuatu atau bisa diceritakan, bisa ceritanya didengar gitu. Ya, presentable. Jadi dari penampilan semua kita harus siap. Ketemu orang tuh gimana nih ketemu orang ini kerapihannya seperti apa, kita perhatiin teman-teman. Pakai baju seperti apa, nah itu presentable ya. Yang ketiga pasti senyum teman-teman kalau temu, kayak gimana menurutnya, bete kan. Nah jadi story gue tentang ini, gue pernah closing teman-teman, satu lagi cerita gue ya. Gue senangnya pakai cerita aja, pengalaman saya teman-teman. Jadi saya pernah closing satu nasabah ngobrol sama saya akhirnya closing 3 jam teman-teman. 3 jam. Tapi pernah tahu nggak teman, dari 3 jam tuh closingnya cuma 15 menit. 2 jam setengah lebih itu gue cuma dengerin curhatnya dia. Curhat anaknya gimana, ya suaminya ada problem apa, bisnisnya apa, terus gue cuma denger teman-teman. Nah di poin report ini kita tuh denger, ya kita udah tahu informasinya, kita tanya orangnya, terus kita denger nih keluh kesahnya dia, kita denger nih ceritanya dia. Lalu kita boleh balas, kita boleh jawab, tapi jangan sok tahu juga. Ya, jadi waktu itu dia cerita panjang lebar tentang bisnisnya, tentang anaknya yang kuliah di Australia, biayanya berapa gue tahu teman-teman. Ya, bukan gue kepo, tapi bikin dia cerita sendiri. Kenapa? Kalau dia bisa cerita biaya anaknya sekolah sekian, setengah tahun biayanya berapa, lu bisa tahu income-nya dia berapa. Benar nggak teman? Kalau biaya sekolahnya 200 juta misalkan per 6 bulan, income-nya nggak mungkin 300 juta teman-teman. Ya, at least kali 3 kali 4 itu income-nya. Nah, jadi di report itu kita gimana cari tahu informasi lebih dalam waktu kita ketemu dia. Dan kita jadi pribadi yang disukai, yang diterima, yang bisa diajak ngobrol sama dia, bisa terima curhatannya dia. Itu report teman-teman. Ya, oke. The next, yang ketiga teman-teman. Nah, poinnya adalah credibility atau kredibilitas. Ya, apa sih kredibilitas teman-teman? Jadi di fase ini tuh waktunya kita buat keluarin taringnya kita nih. Ya kalau dari tahap 1-2 kita belajar, kita tanya dia, kita berubah menjadi seorang sosok yang disukai. Di kredibilitasnya kita udah mulai nunjukin siapa kita. Gitu. Nah, kredibilitasnya kita udah mulai berbicara, kita lempar banyak pertanyaan sama dia. Nah, lu boleh tahu salah satunya yang tadi tanya sekolahnya. Kalau kemarin nasabah gue yang closing kemarin tuh, gue temenin dia medical check up. Lu gimana ya, orangnya tuh introvert banget, diem banget. Tapi gue tahu apa yang dia suka. Gue tahu dia mobilnya banyak, teman-teman. Mobilnya eh, antik-antik, bagus-bagus. Gue tanya dia tentang mobilnya. Simple, ya. Kok lu punya mobil kemarin lu pakai Lexus, gue bilang pakai Alphard sama pakai Hyundai Ioniq 6, gue bilang. Yang paling enak mana kok? Gue cuma tanya gitu. Ya kalau di kota mungkin pakai Ioniq enak karena nggak perlu biaya. Dia balas karena itu hobinya dia. Atau kalau lu ketemu mamahnya, ibunya, gue tanya anaknya teman. Karena anaknya itu pasti paling gampang dijawab oleh seorang ibu. Benar nggak Cimeldi? Kalau Cimeldi gue tanya tentang anaknya Cimel, pasti lu jawab. Tapi kalau gue tanya tentang lu belum tentu lu jawab. Nah, jadi lu tanya anaknya, Mel, anak lu sekolah di BM,
Di PM ya? Bukan ya? Oh bukan, sorry Ci, salah gitu kan. Oh Meldi anaknya sekolah di mana? Binbak. Oh, oke, di Matiusnya atau bukan Ci? Oh mau ke Matius, ya hebat ya, Matius kan bagus ya sekolahnya ya. Nah kayak gitu teman. Jadi kita ngobrol, cari sesuatu, kita sambil gali sebenarnya. Nah di poin ini yaitu, selain kita nanya, kita udah nunjukin apa sih kredibilitas kita gitu. Tapi tentunya kredibilitas ini kita harus punya sesuatu yang bisa kita ceritain tentang diri kita juga. Nah, nah, jadi di sini tuh kita menceritain tentang kredibilitas kita juga harus soft, teman-teman. Gak boleh kita terlalu eh, apa ya, oh kemarin Ci, kemarin saya dapat trip ke China dari kantor, jualannya segini Ci. Gak, teman-teman, tapi kita caranya soft. Nah, misalkan eh, Ci, gini ya contoh ya, kalau gue biasa nanya, Ci ini liburan anak, kira-kira mau kemana liburan Ci? Oh, kita cari yang relate sama dia. Misalkan nih, dia bilang, ya Tin, kayaknya tahun ini kita sama anak mau pergi ke Europe misalkan. Dia bilang, oh ke Europe sih, ke Europe-nya kemana? Ke Eropa Timur ya, ke Eropa Timur Tin. Oke, ke negara mana aja Ci, gua tanya. Oh itu bagus ya Ci ya, kebetulan ya. Kemarin saya juga pergi ke sana Ci, ke Budapest, bagus banget gitu. Ya, oh kamu ke Budapest juga? Ya Ci, sebenarnya mahal, cuma karena saya kebetulan dapat award dari Prudential, jadi sekalian jalan ke Budapest. Lu nggak nunjukin lu sombong, tapi lu ceritain bahwa lu memang punya kredibilitas di situ. Nah, jadi intinya kredibilitas itu gimana? Finally orang tuh bakal suka sama kita bukan secara personalnya doang, teman, tapi secara profesional. Lu harus tunjukin di bidang ini, lu profesional. Di asuransi ini, lu profesional. Bukan hanya trip teman-teman, lu bisa ceritain. Kemarin gue banyak cerita pakai klaimnya Edo. Papahnya Edo, kalau teman-teman 1,5 miliar itu bukan hal yang kecil teman-teman. Itu awardnya buat kita, buat tim kita, buat legacy teman-teman. Gimana Prudential bisa cover klaim sebegitu cepat, bukan hanya nominal, tapi prosesnya begitu cepat, ya sampai istilahnya nyawa seseorang tertolong. Itu. Jadi lu bisa ceritain apa sih tentang Prudential, tentang diri lu, semuanya lu bisa ceritain di situ teman-teman. Nah, jadi waktu kita cerita tentang kredibilitas, kredibilitas itu orang tuh akan percaya, oh si Martin tuh di agent insurance-nya bagus. Ya, orang bisa lihat dari medsosnya, ya orang bisa lihat dari ceritanya lu. Jadi bukan berarti harus achievement, oh lu pasti dapat, enggak teman-teman. Ya, lu boleh cerita, kemarin gue bantuin claim, itu suatu achievement buat kita teman-teman. Nah, di situ jadi pengalaman kita yang berbicara. Ya, jadi pengalaman itu keluar gimana, teman-teman? Kalau kita pernah mengalami satu hal, itu akan jadi pengalaman. Ya, hari ini gue ketemu mungkin prospek seseorang yang mungkin ekonominya bagus, gue udah nggak terlalu tegang. Tapi kalau dulu awal-awal keringat dingin teman-teman. Sama, gue pasti teman-teman ngalamin hal yang sama. Gak mungkin enggak, itu proses teman-teman. Semakin lo sering, semakin lo jalanin terus, pasti lo jadi bisa. Gitu. Hari ini gue berdiri di sini juga bisa karena dulunya sama sekali nggak bisa. Ngobrol di depan orang banyak ini tuh grogi banget teman-teman. Ya, dulu kalau gue pertama jadi agent ya, Gisel udah join belum dulu ya? Dulu kan masih zaman Zoom tuh. Setiap setiap ada eh, hari Sabtu training itu, kalau gue dapat achievement, gue tahu kan hari sebelumnya, gue biasanya izin, izin. Sebenarnya bukan mau izin, cuma ngindarin supaya nggak usah testimoni di situ. Izin. Nah jadi confident-nya nggak ada, tapi gue belajar. Lu harus confident hari ini, termasuk waktu lu ketemu calon nasabah, lu harus confident. Kalau lu nggak percaya, lu nggak yakin, lu nggak pede, gimana kita mau jualan gitu. Kita nggak yakin nih sama produk perusahaan lain buat gue, aduh nggak masuk hitungannya. Ya lu nggak akan bisa jualan selamanya. Ya, dulu gue jarang banget jual Pro Anugrah. Kenapa? Karena mindset gue Pro Anugrah, bener nggak? Tapi kita nggak lihat sisi lainnya. Pro Anugrah itu manfaatnya bagus banget. Ya, bagus banget teman-teman, gila uangnya balik, lu dapat UP yang jalan terus sampai umur 20, di mana? Ya, cuma karena waktu itu gue belum beli Pro Anugrah, gue belinya keburu beli perwarisan, teman-teman. Jadi gue masih ada beban, gue masih menghitung budget. Tapi kenapa teman? Karena gue berpikir gue pengen punya UP lebih gede dengan budget yang ada. Itu poinnya. Jadi gue nggak berpikir duitnya balik. Tapi kalau teman-teman ketemu orang-orang yang ekonominya bagus banget,
Buat dia duit premi nggak masalah, tapi dia lebih lihat manfaatnya yang lebih baik mana buat dia. Itu. Nah, eh, jadi kredibilitas itu penting teman. Kapan nih kita mulai cerita kredibilitas? Caranya yang soft teman. Ya, gue sering ketemu bukan di kantor ini, gue ketemu teman gue waktu gue pertama jadi agent. Tin, lu sekarang di Legacy ya katanya. Hebat ya udah mau promosi gitu. Iya. Gue juga sekarang ada kok. Kayak gitu. Oh, hebat dong gue bilang iya. Iya gue sekarang ada, gue mau udah jadi leader apa-apa langsung to the point. Lu dengernya seneng apa enggak? Padahal gue dulu mau rekrut lu loh katanya. Lu nggak usah ngomong pun gue kagak mau, gue bilang gitu kan. Nah itu salah teman-teman, kita nggak suka kayak gitu. Biarin orang lihat kita bahwa lu tahu, oh si Ko Indra itu hebat gila di Prudential, nggak tahu tiba-tiba udah promosi, tiba-tiba udah dapat award. Biar orang yang lihat sendiri, nggak perlu lu declare. Nah kredibilitas itu gimana lu nunjukin dengan cara soft. Ya, beres di sini, jangan cepat-cepat mau offering teman-teman, karena masih ada satu poin terakhir sebelum lu offering. Nah, namanya bridge teman. Nah, bridge ini penting banget, ini kuncinya dari semua tahap sampai lu bisa closing teman-teman. Ya, jadi setelah orang tahu lu profesional, dia suka lu secara personal, lu jangan langsung offering. Ya. Lu udah tahu semua tentang orangnya, lu udah tahu siapa dia, lu udah tahu kayak gimana orangnya, tapi jangan langsung hard selling, teman-teman. Ya, oh ini udah pasti udah ngobrol sama gue udah nyaman, udah mau cerita sama gue banyak, udah pasti beli teman-teman. No, teman-teman lu harus punya bridge, lu harus punya jembatan teman-teman yang menghubungin sampai lu bisa offering ke orang ini. Nah, yang pertama, lu bikin a win-win relationship. Apa sih win? Jadi lu jangan seolah-olah kelihatan bahwa cuma lu yang butuh sama dia. Ya, teman-teman, gimana nih caranya kita offering secara soft sama orang tersebut. Jadi pertama kita ngobrol, kita tetap cerita ya offeringnya masuk tahapnya kayak gimana. Nah kita cerita dari hal-hal yang bisa buat dia untung juga. Nah contohnya apa sih teman-teman? Waktu lu jadi orang yang udah disukain, orang yang bisa diterima ngobrol, lu boleh tanya teman-teman, tapi bukan offering. Lu boleh masuk ke tahap insurance. Ya, waktu lu ngobrol nyaman, dia pasti tahu lu di insurance, betul kan? Oh lu tahu kok Tony hari ini di insurance. Ton insurance-nya kayak gimana? Apa iya Ton kayak gimana sih? Ya, kok lu punya polis di mana aja? Lu boleh nanya. Oh, gue punya polis di perusahaan A, B, C, D, E. Lu tahu nggak isinya? Jadi review polis dulu teman-teman. Review polisnya dia. Lu service dia, lu kasih dia yang relate sama kerjaan lu. Ya, eh, jadi tanya apa sih yang lu punya polisnya. Itu kan udah menyetir kita lari ke insurance. Ya, enak kan masuknya smooth kan? Lu ambil polisnya, lu baca, lu review, lu rekap. Ya. Closingan gue kemarin dalam 3 bulan terakhir, gue rekap polisnya dia pertamanya. 40 polis yang gue review teman-teman. Banyak banget, lumayan. Eh, tapi gue yakin apa yang gue ceritain sama dia adalah real, genuine, gak ada yang gue umpetin. Gue ceritain apa adanya, kondisi polisnya dia kayak gimana, rekapnya seperti apa, sampai akhirnya muncul pertanyaan dia. Ya, apa masalahnya polis gue? Gak ada masalah nih polisnya. Tapi dari 40 polis lu, sekian banyak ini udah beres bayarnya. Udah lu nikmatin duitnya. Contohnya apa? Asuransi pendidikan anaknya. Dan sampai detik ini belum pernah diklaim teman-teman. Udah uangnya udah harusnya keluar. Dan dia nggak tahu itu polis bisa keluar seperti itu. Satu poin karena di insurance itu, polis itu harus diklaim. Nggak harus didiemin otomatis cair. Harus diklaim teman-teman. Nah lu boleh bantu. Banyak banget orang di luar sana yang punya polis dan nggak tahu isinya. Itu pasti. Ya, lu bantuin. Gua ceritain polisnya dari 40 polis, polis lu apa. Dan sampai finalize, gue bilang, polis lu yang terbaik ada di bawah 25%-nya. Kenapa terbaik? Karena hari ini sampai hari ini masih bermanfaat. Ya, polis health lu sama polis asuransi life insurance tradisionalnya dia. Itu yang masih bermanfaat. Yang lain udah cair semua. Manfaatnya udah selesai. Review uangnya ada berapa, teman-teman. Ya.
Nah dari situ lu temu dong problemnya dia apa. Ya ternyata balik lagi karena gue tahu step satunya KYC, gue tahu kedua gue bisa ngobrol sama dia, ketiga dia udah tahu gue punya kredibilitas, gue bisa cerita sama dia teman-teman, ya UP lu angkanya cuma 6 miliar. Dalam hati gue, tapi kan kita nggak mungkin ngomong cuman ya, Ci, kok dengan biaya hidupnya Koko Cici hari ini, dengan kondisi ekonominya Koko Cici hari ini, dengan anak Cici semua yang sekolah di luar negeri, rasanya UP 6 miliar ini masih kurang. Ya, tahu problemnya dia apa, teman. Tahu problemnya dia apa. Tapi Tin, saya keluar budget lagi. Oke, Cici kita review lagi. Nah, di polis ini Cici punya kesehatan. Di perusahaan lain Cici punya kesehatan. Nah, Cici tahu nggak kalau kesehatan dua itu berfungsi nggak? Tanya teman-teman. Jadi jangan jawaban itu muncul dari kita. Sebisa mungkin tanya dia. Kenapa Cici punya kesehatan itu dua? Reasonnya apa? Ya. Jadi dia cerita, oh waktu itu Tin saya ditawarin lagi sama agen lain di perusahaan lain sudah ada asuransi yang worldwide, yang seluruh dunia karena anaknya kuliah di Amerika teman-teman. Jadi dia takut kalau someday anaknya sakit di Amerika dia punya polis yang bisa cover. Nah dia beli teman-teman. Tapi polis lamanya nggak ditutup, nggak direview sama agennya. Baru ketahuan sama gue, Ci di sini ada kesehatan lagi buat apa? Karena ini nggak akan bermanfaat, yang ada Cici buang uang terus. Ya, oh gitu Tin, iya kata iya. Kenapa gue bilang gak bermanfaat, limitnya hari ini segini. Dan ini belum full cover, udah ketinggalan zaman. Jadi step pertama gue find the problem. Problemnya itu, tutup kesehatannya satu. Kedua, lanjutkan yang ini, kita klaimin yang udah harus terima uang. Nah hasilnya apa teman-teman? Kalau seperti itu kita review, dia punya duit, benar nggak? Budgetnya masih ada dong, kan dia nggak usah bayar polis. Dulu budgetnya dia mungkin 100 juta sebulan, hari ini dia udah nggak perlu bayar, udah di-cut sebagian yang nggak perlu, dia punya budget. Nah di sini gue mulai masuk ke offering teman-teman. Offeringnya bukan gue langsung offering, bukan. Dia tanya, Tin hari ini Prudential punya produk kayak gimana? Ya, ada nggak Tin yang kayak di Sequis, kayak UP Jiwa gue yang udah beres 5 tahun? Ada Ci, bahkan lebih bagus. Maksudnya lebih bagus gimana nih? Nah, ini Cici punya yang di Sequis, bayar 10 tahun, selesai. Hari ini uang Cici hangus, hilang. Ya, tapi di badannya kita udah nempel UP 5 miliar yang di Sequis. Nah, tapi Prudential punya produk nih, namanya Pro Anugerah Syariah. Ya, kita bayar mau 5 tahun, mau 10 tahun, tahun ke-25 preminya dibalikin full. Ci. Nah tapi hebatnya, nah kita ceritanya pakai hebatnya teman-teman. Polis ini tetap hidup sampai UP Jiwa, nyambung terus. Hebatnya sih. Ici pernah dengar nggak produk kayak gini? Tanya, nggak tahu Cin, belum pernah. Oke boleh hati Martin ceritain lebih detail. Tapi preminya lumayan ya, lebih mahal betul karena preminya balik. Tapi pernah terbayang nggak sih kalau misalkan ya 25 tahun dari hari ini Cici open polis sama Martin, ya, 25 tahun preminya dibalikin dan Cici masih dapat 10 miliar atau 5 miliar dari UP yang Cici beli. Terus gimana Tin kalau saya belum terima duit balik? Saya udah keburu dipanggil. Prudensial tuh cengli, cengli banget. Kenapa? Kalau kita belum terima premi balik, UP-nya dikasih 1,5 kali, teman-teman. Nah, itu yang gue ceritain sama karena gue tahu premi buat dia nggak problem. Ya. Nah, terus ada yang gimana lagi Tin? Dia nanya. Yang, ini Ci ada produk baru namanya Critical. Cici kan sudah punya di Prudential ESCC. Kita tahu informasi tentang dia. ESCC bagus nggak Ci? Bagus banget. Critical awal bagus. Ya, tapi ada tapinya. Setiap produk punya plus, punya minus. Teman. Jadi ESCC itu kalau orang langsung meninggal, itu nggak cair. Ci. Nah, hari ini Martin mau ceritain produk Critical yang manfaatnya lengkap. Jadi apa lengkap tuh? Pertama kritis tahap awal, tahap akhir, dan meninggal dunia semuanya keluar. Nah, ini paling bagus dan harganya kompetitif nih. Kayak gimana? Ya udah saya jelasin. Oke, bagus ya Tim. Ya udah, eh, satu lagi ada jiwa yang duitnya nggak kembali. Oke, katanya. Ya udah. Eh, di situ gue offering berhasil, tapi dengan caranya soft teman-teman.
Bukan ada yang tiba-tiba gue mau cerita produk hari ini ada yang bagus. Enggak kan teman. Tapi berawal dari review polisnya dia. Gue ceritain problemnya dia tuh apa. Kekurangan dia tuh punya polis apa. Sesuaikan dengan kondisinya dia. Ya, dia anaknya banyak, ya biayanya hidupnya pasti tinggi. Tapi satu hal yang pasti, gue yakin dia punya income yang gede banget teman-teman. Ya, dia bisa sekolahin anaknya ke Amerika, berapa orang mungkin income-nya kecil. Jadi lo harus yakin bahwa premi bukan problem buat dia. Itu. Nah, di tahap itu jadi di bridge ini gimana caranya lu bikin jembatan sampai lu bisa offering. Buat teman-teman pasti problemnya, aduh kapan ya gue mau cerita asuransi. Bener nggak? Ya, saya juga sama dulu ketemu nih sama Adrian. Aduh ngobrol sama si Adrian nggak nothing, ngobrol motor, ngobrol mobil. Kapan nih gue mau cerita asuransi? Bener nggak? Ya, eh, mungkin kita juga ya Cianan kita udah lama juga sering ngalamin yang gitu ya Cia, ketemu orang. Aduh, sia kapannya ada ngomong asuransi? Kapan, kapan, kapan? Nah itu yang problem. Semua orang pasti ngalamin hal itu teman. Tapi eh, seiring kita sering cobain, seiring kita jalanin, pasti bisa bawa arah ke sana. Yang pasti satu poin teman-teman, jalanin step 1, 2, 3. Waktu lu mau cerita offering, lu harus tahu bahwa lu adalah profesional di insurance. Oke, okay? Ya soft sudah, opportunities yang tadi saya cerita sudah. Nah, baru kita masuk ke tahapnya offering teman-teman. Nah, di setengah jalan itu kita cerita tentang offering, stepnya gimana, produk apa yang bagus, apa yang cocok buat dia. Nah, lu sesuaikan dengan kondisinya dia. Ya. Gue sama sekali nasabah gue yang kemarin, gue nggak ganggu tentang kesehatannya dia. Gue tahu Prudential punya yang worldwide, ngapain gue ganggu produknya dia? Ya, Ci hari ini Prudential juga punya, gue tahu dong Prudential limitnya lebih gede dari produk dia, lebih besar tapi worldwide. Ya, Prudential tuh worldwide-nya gede banget, limitnya 80 miliar sekian something lah. Gue aja nggak hafal, nggak pernah jual worldwide. Tapi kalau gue mindsetnya jual worldwide sama dia, bakal ketemu objection sama dia. Teman. Dia ngapain gue beli lagi health? Gue udah punya, kok di Generali health-nya gue sedunia sama. Ya, manfaatnya sama, ujung-ujungnya debat. Tapi kan Ci di Prudential lebih bagus limitnya. Tin di Generali gue limitnya udah 40 miliar. Sakit apa habis 40 miliar? Debat ujungnya. Jadi nggak perlu, gue nggak ganggu polisnya dia. Ci polis lu udah bagus di Generali udah sedunia. Memang limitnya segini Ci, di Prudential punya segini. Tapi Cici nggak perlu pindahin, nggak perlu pindah. Kenapa? Ke satu, Cici harus ngulang lagi masa tunggu. Dia harus mulai lagi dari nol, polis sudah lama tuh sayang. Biarin aja Ci di sana lanjutin. Tapi kalau Cici udah butuh apa saya bantuin Ci tentang health-nya. Gitu. Ya, teman-teman. Jadi itu 5 step teman-teman. Yang pertama KYC teman-teman. Yang kedua report teman-teman jadi seorang pribadi yang bisa diterima. Jadi seorang pribadi yang bisa menyenangkan teman-teman. Jadi seorang pribadi yang bisa jadi tempat curhatnya nasabah lu. Itu report. Yang ketiga, lu harus punya credibility. Kredibilitas lu tunjukin. Kalau lu profesional di bidang insurance, lu kerja bukan asal-asalan di sini. Lu harus menjadi seorang yang lebih dari agent lain. Yang keempat, bridging teman-teman. Ini kunci teman-teman. Gimana cara kita jembatani, gimana cara kita masuk sampai ke bicara insurance. Carilah jalan yang paling soft, jalan yang gak banyak hambatan, jalan yang orang itu bakal terima lu dan dengerin lu cerita. Nah, yang kelima baru offering. Ini semua orang maunya di tahap 5, betul nggak? Apakah 5 tahap ini pasti berhasil? Enggak, teman-teman. Jawabannya enggak. Ya, jangan nggak pasti berhasil kan? Tapi kalau kita nggak lewat langkah ini, pasti gagalnya lebih tinggi, teman-teman. Nah, itu 5 tahap teman-temannya yang bisa gue share hari ini. Kalau boleh ada yang mau tanyain boleh. Tapi sedikit gue tambahin sebenarnya di luar bahan ini. Gua, nah buat gue satu poin yang penting adalah customer experience teman-teman. Jadi kalau teman-teman sekarang suka belanja online nih. Siapa yang suka belanja online nih? Jalan ya? Gisel? Di Shopee. Kalau Gisel mau beli barang, pasti Gisel lihat toko ini lihat apanya sih, Sel? Oke, terus review, bener nggak? Gila toko ini jual produknya, produknya bagus, bintangnya berapa, itu kan review. Sama teman-teman, kita sebagai agent juga bakal punya yang namanya customer experience. Ya. Balik lagi, gua tuh banyak banget closing berdasarkan customer experience teman-teman. Jadi kalau ditanya, Tin, lu bisnis insurance, lu tahu nggak tahun depan omset berapa? Nggak ada yang tahu. Teman. Tony tahun depan bakal jadi
omset berapa tahu nggak Kak Tony? Nggak usah omset. Kak Tony mau ketemu siapa tahun depan? Bisa direncanain, tapi kadang-kadang rencana meleset, teman-teman. Ya, waktu di awal tahun 2025, gue juga berpikir, duh kayaknya kalau orang dengar orang ngeluh ya, kondisi dagang hari ini jelek ya Ji ya, banyak orang ngomong gitu ya. Tapi ya udah, lu jalanin aja, lu do the best, lu jalanin lu pasti dapat. Di sisi lain, kalau lu jalanin yang terbaik, lu bisa dapat yang namanya customer experience. Nah, hmm, story gue customer experience tuh banyak teman-teman. Jadi kalau di bulan Mei tanggal 31 Mei yang kemarin gue cerita di hari Sabtu, itu nasabah gue closing per future angkanya 136 juta API. Kondisionalnya awalnya bukan dia mau beli. Jadi awalnya tahun lalu itu dia gue ceritain produk Pro Pro Future atau Pro Anugerah ya gue lupa. Pokoknya di tahun lalu sebelum gue berangkat Star Club aja. Karena gue ingat banget karena waktu gue di Milan bangun tidur gue terima surat hasilnya decline polisnya dia. Itu karena gue ingat. Jadi waktu di Milan itu berarti gue udah beres semua. Kalau ini issued ternyata decline teman-teman. Nah jadi nasabah ini bermulanya dari mana? Bukan dari apa-apa tapi cuman karena gue bantu dia masuk rumah sakit, teman-teman. Ya, waktu kalau teman-teman ingat di tahun lalu pernah ada wabah yang DB ya, tadi ingat nggak? Yang DB banyak banget di Bandung, musim tuh, rumah sakit semua penuh, ya kan? Nah, nasabah gua yang ini tuh emang masih family jauh dari istri, kena DB. Nah, dia udah nggak enak badan, udah apa? Mungkin dia nggak enak minta tolong gua karena nasabah agennya bukan gua. Jadi dia diem, dia coba sendiri tuh ke rumah sakit, dia cari kamar dan hasilnya nol teman-teman. Nggak dapat kamar, akhirnya dia pulang. Nah istri gue bilang, Tin itu si Cici katanya gini gini gini, oke gue telepon ya, gue bilang, Ci gimana kondisinya, hari ini sakitnya gimana? Oh ya Tin sebenarnya ada pusing, saya juga takut mau kayak Ci ada asuransi kan, gue bilang, ada. Ya udah kalau mau saya bantu. Tin tapi tadi semua penuh semua, Tin. Rumah sakitnya penuh semua katanya. Oh Cici udah coba, udah. Cici boleh lihat nggak polisnya Cici kayak gimana? Nah kalau teman-teman bilang berarti, oh ya udah tuh Ci, nuhun. Ya sorry Cici nggak bisa bantu. Enggak teman, lu cari tahu dulu polisnya teman-teman. Gue tahu polisnya kayak gimana. Orangnya ekonominya bagus, belum tentu polisnya sesuai pikiran kita. Bisa aja dia salah. Dan benar teman-teman, gue lihat polisnya kamarnya dia 5 juta sehari. Ya, waktu dia datang ke rumah sakit yang dia lakuin apa? Saya masuk rumah sakit cari kamar yang satu bed. Karena dia nggak tahu isi manfaatnya apa teman-teman. Ya waktu gua tahu itu beruntunglah teman-teman semua ada di legacy teman-teman. Teman-teman tuh punya koneksi ke rumah sakit banyak. Gue telepon ke Melinda, gue telepon ke dokter Anthony. Don ini saudara gue polis 5 juta. Lu ada kamar nggak? Ada kok siap kirim. Jadi udah beres kamarnya silakan datang ke rumah sakit. Gue bilang. Datang dia teman. Kamar yang paling gede, yang suite teman-teman. Tin, ini nggak akan nombok pertanyaannya. Nah, jadi nggak usah pusing, tidur aja istirahat. Kalau nombok urusan saya. Dia bilang gitu. Beres, teman diklaim semua di cover. Yang terjadi apa? Ini teman-teman. Di grup keluarga istri gua, gila ya si Martin agent hebat banget. Gua dapat kamar nggak nyari-nyari kemarin nggak dapat sama Martin dapat. Bukan gua hebat karena gua tahu isi polisnya dia apa teman-teman. Yang beres di situ? Enggak teman-teman. Ya, ponakannya dia yang gue pernah tawarin dia ditolak mentah-mentah gue, besoknya telepon gue, Tin mau bikin asuransi teman-teman. Loh kok bisa gue bilang. Enggak kemarin si tante saya nyuruh katanya. Oh gitu. Iya karena kemarin dia DB cuma 3 hari habis 39 juta katanya. Di main 39 juta di mainnya. Mahal juga ya. Iya akhirnya bikinlah dia buat anaknya. Ya buat anaknya bikin berbelit-belit prosesnya karena orang anti insurance teman-teman. Tapi akhirnya puji Tuhan beli sama saya dan puji Tuhannya 2 bulan kurang klaim lagi teman-teman. Klaim lagi di Limijati masuk. Aduh gua udah gimana ya ini klaimnya karena gua takut ada riwayat. Tapi Prudential tuh hebat teman-teman. Klaimnya cashless semua, lancar bahkan sampai after rawat inapnya semua di Thomson Hospital di Singapura semua beres teman-teman. Ya. Yang keluar apa lagi? Gila ini agent hebat banget.
Cuman itu teman-teman yang keluar. Jadi lu poin di sini apa? Be the one teman-teman. Jadi seorang agent yang di otak nasabah lu tuh pikirannya cuma sama lu. Lu nggak perlu takut nasabah lu dideketin sama agent lain. Gak sama kantor legacy, sama perusahaan lain juga pasti dideketin. Ya, gue juga bisa aja deketin nasabahnya Kamarel mungkin, ketemu kita nggak tahu. Ketemu nasabah Cianan juga mungkin, itu wajar, itu bisnis yang pasti terjadi kan sih. Selama kita jalanin fair, selama kita jalanin normal itu no problem. Tapi lu harus bikin nasabah lu gimana beli itu pasti sama lu. Itu kan, aduh Kamarel sorry saya mah udah biasa kasih ke Martin gak enak, udah banyak dibantu. Ya, thank you nih Kamarel udah tawarin, mungkin nanti ya kalau memang saya cocok saya akan hubungin Kamarel. Bisa nggak nasabah lu jadi seperti itu? Ya kan? Nah, itu teman-teman customer experience termasuk yang case 12 SPAJ kemarin tuh ternyata di balik ternyata gue juga baru tahu. Ini penutup aja ya waktu mepet. Jadi gue balik cerita, nasabah gue yang kemarin closing itu 2 tahun lebih gue deketin dia. Gue coba ngobrol sama si kokonya, cuman senyum-senyum aja jawabannya. Tin kalau yang gini urusannya istri saya, ya kan? Oke kok nggak apa-apa, kita ngobrol aja santai. Berapa bulan kemudian ketemu sama istrinya, say hi apa, sampai istrinya sempat WA nanyain, akhirnya kita telepon. Telepon 1 jam, ya meskipun gua di kamar ber-AC tapi keringet teman-teman keluar. Karena pertanyaannya gak gampang buat seorang agent baru. Ya, Tin kalau asuransi tradisional tahun depan bisa diputus terminate sepihak sama perusahaan ya. Pertanyaannya detail teman-teman. Tin kalau misalkan klaim ISCC ini, early state ini, dokumennya apa aja? Gila seorang agent baru tanya gitu stres nggak? Ya, hah? Bukan sebatas asuransi, detail karena dia cukup ngerti dan dia cukup aware. Jadi teman-teman poin kalau orang beli gede dia pasti orang ngerti. Ya, kita harus lebih ngerti, jawab jangan sotoy, jangan sok tahu. Kalau memang kita nggak tahu, Ci sorry, gua konfirmasi dulu ya, nanti saya kasih jawaban Cici by WA supaya Cici nggak salah. Kita harus jujur, harus genuine, kita harus fair. Ya, kedua, gue jualan nggak pernah jelekin produk asuransi lain sebelah. Buat apa teman-teman? Ya, gue pernah nasabah gue yang akhirnya closing itu dia bilang waktu hari approve itu gue datengin. Si polisnya tinggal dibayar. Tiba-tiba dijawabnya, Tin, gue pending dulu ya. Oh kenapa Ci? Karena kemarin gue ketemu teman gue katanya Prudential bayar klaimnya susah. Oh terus bilang apa lagi? Ci? Ya kalau sekarang di micin itu gampang. Murah katanya. Gampang, murah. Oh, oh gitu ya, Ci. Ya, oke. Kalau Cici udah punya asuransi di sana juga? Belum. Saya nggak punya asuransi. Karena saya baru pulang dari Amerika, pulang ke Indonesia nggak punya insurance. Oke. Terus kalau bisa menyimpulkan potensial susah klaim gimana, Ci? Gue bilang, apakah kita pernah ngalamin hal itu? Enggak. Klaim tuh mau di perusahaan manapun, gue bilang gampang. Dengan syarat, satu, lu belinya benar teman-teman. Kedua, perusahaannya masih ada. Gampang. Yang ketiga, siapa agen yang bantuin lu? Gue cuma bilang gitu. Ya, oke liatin nggak apa-apa, nanti saya mikir dulu. That's it. Nggak apa-apa. Ya, terus gue bilang lagi terakhir, Ci, sorry ya, waktu gue pertama jelasin sama lu, gue jelasin prospek sama lu produk ini, apakah gue pernah nyinggung-nyinggung micin? Apakah gue pernah nyinggung-nyinggung alien? Apakah gue pernah nyinggung-nyinggung manula? Nggak pernah kan? Karena apa? Karena gue yakin produk gue the best. Gue cerita sama lu produk gue bagus kok. Gue punya klaim hari ini nggak pernah ditolak nih. Yang ditelusuri ada, tapi bukan kesalahan gue. Kesalahan nasabahnya nggak jujur dan nasabahnya mengiyakan bahwa dia lupa kasih record. Tapi nasabah gue yang klaimnya ditolak, no teman-teman. Tapi yang pengajuannya ditolak ada jujur. Karena gue jual polis pengen benar, bukan cuman pengen closingnya doang. Gitu. Oke, oh oke deh nanti gue pikirin katanya. Sampai the last day before NTU teman-teman. Ya sebelum pengajuan ini selesai kan sih, gue ingat karena gue masih ingat. Gue bilang, Ji ini hari terakhir buat lu beli polis buat anak lu yang kemarin lu minta diajukan sama gue. Riwayatnya semua udah masuk, ya. Eh, sudah diterima dengan normal,
tapi keputusan cuma di tangan lu. Lu mau ambil hari ini, atau kalau besok lu nggak ambil, bukan ngancem ya, kita boleh ajukan lagi dengan step sama kayak kemarin. Kita masukin lagi riwayat yang ada, ulangi lagi prosesnya sampai approve. Dia mikir, oke Tin, take it, bayar hari itu. Nah, itu nasabah yang nggak lama, nggak 2 bulan klaim. Sampai ke Thompson Hospital after rawat. Karena orang dia Singapura minded banget. Eh, Thompsonnya 2 kali apa 3 kali setelah rawat inap semua di cover teman-teman. Nah, yang terjadi apa kemarin bulan lalu beli lagi buat saudara, buat dianya pribadi. Jadi belinya ngeteng teman-teman, kalau orang Sunda ngomong ngeteng. Udah orangnya duitnya banyak. Waktu anaknya klaim sampai ke Thompson dia bilang, gila Tinnya gue udah cuan bayar asuransi katanya. Bayar asuransi setahun cuma 13 juta lebih, preminya udah habis klaim 40 jutaan. Oh bukan itu intinya gue bilang. Tapi intinya lo hari ini punya proteksi. Ya, gimana lo bisa ceritain ini sama lingkungan sekitar lo, sama teman lo. Itu customer experience teman-teman. Nah, eh, yang kedua referensi nasabah. Balik lagi ke case yang banyak itu teman-teman. Yang gue balik cerita ke yang panjang tadi. Jadi nasabah ini ya istilahnya gue yakin dia orang pasti punya agent banyak. Bener nggak? Bukan punya agent banyak, punya agent yang deketin dia pasti banyak. Gak mungkin enggak. Dan dia punya agent di perusahaan lain tuh agentnya udah senior semua gue tahu, udah hebat-hebat semua. Eh, Jauh lah dibanding gue gitu. Tapi ya udah gue udah kejebur, ada kesempatan yang ngobrol aja gitu kan, nggak tahu momentum lu terjadi. Nah, momentumnya terjadi waktu agentnya terminate teman-teman di Prudential, itu awalnya. Jadi, nah tapi kan di terminate ini gue bingung nih, kok bisa-bisanya si Cici minta polisnya dipindah ke gue. Itu big question banget buat gue teman-teman. Gue sampai bingung, ya kenapa ya si ini minta polisnya pindah ke gue. Udah gue mah yakin dia mah kenal agent banyak. Dan selama ini gue ketemu dia nggak pernah kayaknya ada tanda-tanda mau beli gitu teman-teman. Nggak pernah ada tanda-tanda mau beli, cuma nanya-nanya doang. Ya, kebetulan si Cici ini si Kokonya punya punya kakak itu nasabah gue teman-teman. Nah, eh, setelah dia pindah, gue ketemu nih sama kakaknya. Gue cuma nanya. Nah, jadi meskipun dia adik kakak, dia ini dua orang yang tipenya berbeda. Ini kakaknya ini yang closing sama gue 3 jam teman-teman, yang tadi cerita itu. Ini kakaknya. Jadi ya cewek kan kakaknya. Ci, kalau gue ngomong sama dia meskipun dia lebih tua ngomongnya gue lu. Ya gue ngikutin keinginan dia ngomong gitu, gue ikutin. Ci, itu si dede lu kemarin polisnya dipindah semua sama gue. Oh gitu deh. Ya, gara-gara gue goblok. Cina. Hah? Gara-gara polis. Dia ngomongnya udah basa-basi sama gue dicuek kan. Emang kenapa sih gara-gara lu? Iya kemarin dia teh nanya gue, Tin, lu ada kenalan agent Prudential nggak katanya di lingkungan kita lah. Ada, kalau gue sekarang dulu dia agentnya ada si A, ada si B, ada sama gue si C, misalkan si Martin, si C nih. Ada 3 nih, si A, si B, si C. Dia di tiga-tiganya beli polis teman-teman. Di 3 agent ini beli, di gue juga beli. Belum di perusahaan lain. Emang insurance minded lah keluarganya. Terus si adiknya ini nanya, istri adiknya, menurut lu mending ke siapa? Nah dia nanya gitu sama gue kata dia. Terus lu bilang apa? Gue nanya. Ya gue bilang mending ke Martin. Loh kenapa Ci? Baris setengah bangga teh ya Ci. Benar kok bingung gue juga ya. Padahal gue lebih junior. Kenapa Ci? Gue pengen tahu. Ya karena lu mah cepet. Lu waktu itu ngurusin klaimnya si karyawannya dia sama gue. Padahal sama agennya gak tembus-tembus. Gue yang beresin, beres. Lu beli polis, gue sama si Martin cepet beres. Masalahnya apa beres, informasinya masuk. Ya di orang lain gue gak pernah dapat itu. Itu customer experience teman. Dari situlah dia milih pindah ke gua polisnya. Itu starting awalnya di situ. Ya momentumnya buka di situ, gua review polisnya sampai ya puji Tuhannya berhasil closingnya di awal Juni ini teman-teman. Momentumnya apa ya karena dekat sama birthday-nya dia lagi. Lu cari momentum teman-teman. Waktu itu si ibunya tuh ulang tahun 3 Juni. 3 Juni teman-teman. Sampai di akhir Mei itu gue masih ngejar MYLC, gue pikir bisa 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 closing di bulan Mei. Tapi ingat teman-teman, nasabah seperti ini eh, lu nggak bisa paksain hatinya. Ya, contoh siapa yang suka mancing di sini nih? Ja, senang mancing. Kalau anak yang senang mancing, kemana senang mancing nih ya? Ilustrasi mancing. Lu mancing nih di Galatama atau di mana lu pengen dapat ikan ikan yang gede. Gimana umpannya lu bikin? Ya, emang bisa pakai umpan ikan letik? Ya mau bisa. Belajarin dulu umpannya kayak gimana. Sampai lu udah digigit aja umpannya, nariknya setengah mati. Bener nggak?
Sama teman-teman, tarik ulurnya kuat. Cari momentum yang pasnya gimana. Ya, sampai gue bilang akhirnya, Ci ini kan ulang tahun lu mau lewat. Udah mau deket 3 Juni. 4 Juni, pokoknya awal Juni deh. Eh, sayang sih kalau sampai lewat tanggal ulang tahunnya akan berubah harganya. Cuma simpel itu. Oke Tin, nanti saya ngobrol sama si Koko. Tanggal 1 telepon gue. Oke Tin, besok tanda tangan ya yang kemarin katanya ilustrasi. Ini kan sekeluarga besar. Gue bilang. 12 SPAJ. Hmm, kayaknya nggak mungkin sehari deh. Gue yang nolak dong nggak. Aduh Tin susah lagi kalau nggak ketemu besok 12 SPAJ. Itu gimana otak gue ya. Jadi malam itu gue kerjain be a smart agent teman-teman. Gue tuh tanya, tolong lengkapin data berikut. Gue tanya di WA, nama ibu kandungnya siapa, gue lihat tuh di SPAJ, income-nya berapa, nama perusahaannya di mana, alamatnya di mana, gue isiin sampai step 7 teman-teman. Step 7 dia tinggal upload KTP dan tanda tangan. Semua 12 gue bikin seperti itu pun masih 2 jam. Kebayang kalau misalnya satu udah orangnya tinggalin lu pasti. Ya. Jadi waktu, kondisi, momentum, dan kesempatan itu mungkin datangnya nggak bisa seinginnya kita. Kita harus jadi seorang agent yang fleksibel. Nah, jadi kalau hari ini gue bilang, ya ini, gue seneng banget punya yang namanya customer experience. Ya, klien being agent tuh belum tentu lu jadiin agent yang AJI teman-teman, tapi dia bisa jadi agent bayangan lu. Ya, hari ini dia di treat sama lu, di service sama lu, dibantu kliennya bagus sama lu, dia pasti jadi agent lu teman-teman. Dia nggak akan mau, nggak akan nolak untuk referensiin lu. Ya, dan gue udah alamin itu. Kenapa hari ini pertama gue join, gue referensiin ke Edward, nasabah pertama gue. Karena gue tahu Edward bantuin istrinya sepupu gue klaim itu ke Pineng itu berkali-kali dan semuanya approve. Tapi kalau si Edward itu agennya nggak pernah nongol. Kalau gue nggak tahu namanya nggak bagus, gue gak akan referensiin sama dia. Itu teman. Jadi ya balik lagi itu yang mau gue sharingin hari ini teman-teman. Jadi 5 hal yang perlu kita punya. Siapapun lu, ketemu siapapun orang itu. Ya mau negosiasi apapun pasti butuh 5 hal tadi teman-teman. Sama yang terakhir, build your customer experience. Thank you teman-teman. Selamat siang.